Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Panji Alfian Syahrindra. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan buku Islam dan Sekularisme yang dikarang oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Kita telah sampai pada bagian bab kedua, yaitu sekularisasi, sekularisme pada halaman 29. Bab 2, sekularisasi, sekularisme. Pada halaman-halaman sebelum ini, saya telah coba untuk menyampaikan secara garis besar dan keterangan yang ringkas tentang keadaan sebenarnya dunia Kristen Barat pada masa ini. Meskipun penjelasan yang saya sampaikan tersebut sangat singkat, namun saya yakin bahwa setidaknya ia dapat memberi gambaran ringkas dan melalui perspektif yang benar, bagian-bagian penting daripada masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Kristen Barat. Kita mesti melihat, oleh karena sekularisasi tidak terbatas hanya di dunia Barat, bahwa pengalaman mereka mengenainya dan sikap mereka terhadapnya sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Islam tidaklah sama dengan agama Kristen dalam hal ini, walaupun sekularisasi juga berlaku di dunia muslim. Ia tidak pernah dan tidak akan semestinya mempengaruhi agama kita, dengan cara yang sama yang terjadi terhadap agama masyarakat Barat. Karena dalam hal ini, Islam tidak sama dengan Kristen. Sama ada sebagian suatu agama maupun sebagian suatu peradaban. Tetapi masalah-masalah yang muncul akibat sekularisasi, meskipun tidak sama dengan yang dihadapi Barat, memang telah menimbulkan banyak kekeliruan di kalangan kita. Sangat penting untuk kita ketahui bahwa masalah-masalah ini muncul disebabkan oleh pengenalan terhadap cara-cara Barat dalam berpikir, menilai, dan meyakini sesuatu yang kemudian ditiru oleh beberapa sarjana dan cendekiawan muslim yang terlalu dipengaruhi oleh Barat dan amat terpesona dengan kemajuan Barat dalam sains dan teknologi. Kenyataannya bahwa mereka ini dapat dipengaruhi menunjukkan kelemahan mereka dalam hal pemahaman yang benar dan menyeluruh terhadap pandangan alam dalam kurung worldview Islam dan Barat, juga terhadap prinsip-prinsip agama serta cara berpikir yang menayangkannya. Karena memiliki kedudukan dan pengaruh, mereka telah menjadi penabur kekeliruan dan kejahilan yang tidak perlu dalam masyarakat muslim. Keadaan yang terjadi di tengah-tengah kita memang dapat dikatakan membimbangkan, apabila mempertimbangkan hakikat bahwa pada umumnya umat Islam tidak sadar akan kesan proses sekularisasi. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dengan jelas proses sekularisasi tersebut. Melalui orang-orang yang memahami, meyakini, menyambut, mengajarkan, dan menganjurkannya kepada dunia. Perkataan sekular yang berasal daripada bahasa Latin saeculum, yang mengandung suatu makna yang ditandai dua pengertian, yaitu waktu dan tempat atau ruang. Sekular adalah pengertian waktu merujuk kepada sekarang atau kini, sedangkan dalam pengertian ruang merujuk kepada dunia atau duniawi. Oleh itu, saeculum bermakna zaman kini atau masa kini. Dan zaman ini atau masa kini merujuk kepada peristiwa di dunia ini. Dan itu juga bermakna peristiwa-peristiwa masa kini. Tekanan makna pada istilah sekular adalah diletakkan pada suatu waktu atau masa tertentu di dunia yang dipandang sebagai suatu proses kesejarahan. Konsep sekular merujuk pada keadaan dunia pada waktu, tempo, atau zaman ini. Dari sini kita dapat melihat benih makna yang dengan mudah berkembang secara alami dan logik ke dalam konteks eksistensial dunia yang selalu berubah. Dunia yang menjadi tempat munculnya faham relativity tentang nilai-nilai kemanusiaan. Pengertian ruang waktu dalam kurung sapio-temporal yang terkandung dalam konsep sekular ini dari sudut sejarah diperoleh daripada pengalaman dan kesadaran yang lahir dari adunan tradisi Yunani Romawi dan tradisi-tradisi Yahudi di dalam Kristen Barat. Adunan daripada unsur-unsur pandangan alam atau worldview Hellenic dan Ibrani Hebrew yang saling bertentangan, yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam agama Kristen.
Inilah yang kemudian diakui para teolog dan para sejarah Kristen modern sebagai sesuatu yang bermasalah. Bermasalah karena yang pertama memandang eksistensi pada dasarnya sebagai ruang, spatial, dan yang kedua sebagai waktu, temporal. Kekeliruan yang ditimbulkan oleh campuran kedua pandangan alam atau worldview inilah yang menjadi akar permasalahan epistemologis dan juga seterusnya menjadi masalah teologis bagi mereka. Oleh karena dunia pada zaman modern ini semakin dipahami dan dianggap secara sejarawi, maka penekanan pada aspek temporal menjadi lebih penting dan membawa makna khusus bagi mereka. Atas alasan inilah mereka berusaha untuk menekankan faham eksistensi berdasarkan pandangan ajaran Ibrani yang mereka pikir lebih sesuai dengan semangat zaman dan mencela pandangan Helenik sebagai satu kesalahan besar dan mendasar yang gambaran singkatnya secara sepintas dapat dilihat pada bab terdahulu. Sekularisasi didefinisikan sebagai pembebasan manusia pertama daripada kongkongan agama dan kemudian daripada kongkongan metafisik yang mengatur akal dan bahasanya. Ia adalah melepaskan bebas dunia ini daripada kefahaman mengenai dirinya yang berdasarkan agama dan faham-faham berunsurkan keagamaan, menolak segala pandangan alam atau worldview yang tertutup, menghapuskan semua mitos luar biasa dan simbol-simbol yang dianggap kudus, membebaskan perjalanan sejarah daripada campur tangan nasib. Suatu penemuan manusia bahwa nasib dunia berada di tangannya sendiri, bahwa dia tidak dapat lagi menyalahkan nasib atau takdir atas apa yang ia lakukan terhadapnya, yaitu manusia mengalihkan perhatiannya daripada alam yang lain kepada alam ini dan masa ini. Sekularisasi tidak hanya meliputi aspek politik dan sosial dalam kehidupan manusia, tetapi juga tentunya meliputi aspek kebudayaan, karena sekularisasi bermaksud hilangnya pengaruh agama daripada simbol-simbol penyatuan kebudayaan. Sekularisasi juga mengandung makna suatu proses sejarah yang tidak dapat diundur ke belakang, di mana masyarakat dan kebudayaan dibebaskan daripada bimbingan dan kawalan agama serta pandangan alam atau worldview metafisik yang tertutup. Ia merupakan suatu pembangunan yang membebaskan, dan hasil terakhir daripada sekularisasi adalah relativisme sejarah. Oleh itu, menurut mereka, sejarah adalah suatu proses sekularisasi. Bagian-bagian utama dimensi sekularisasi adalah penghilangan pesona daripada alam tabi'i, dalam kurung disenchantment of nature, peniadaan kesucian dan kewibawaan agama daripada politik, dalam kurung desacralization of politics, dan penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai daripada kehidupan, dalam kurung deconsecration of value, penghilangan pesona daripada alam tabi'i, sebuah istilah dan konsep yang dipinjam daripada ahli sosiolog Jerman, Max Weber. Yang mereka maksudkan, seperti juga yang dimaksud oleh Weber, adalah pembebasan alam tabi'i daripada unsur tambahan keagamaan. Dan ini termaksud penghapusan makna-makna rohani, dewa-dewa, dan kuasa ajaib daripada alam tabi'i, memisahkannya daripada Tuhan, dan membedakan manusia daripada alam tersebut. Dengan demikian, manusia tidak lagi menganggap alam sebagai sesuatu kejadian yang kudus, sehingga membolehkannya untuk bertindak bebas terhadap alam tabi'i, memanfaatkannya mengikut keperluan dan rancangannya. Maka, dengan demikian, manusia dapat menciptakan perubahan dalam sejarah dan pembangunan. Manakala peniadaan kesucian dan kewibawaan agama daripada politik yang mereka maksudkan adalah penghapusan pengesahan agama pada kekuasaan dan autoriti politik, yang merupakan syarat utama bagi perubahan politik dan juga berikutnya perubahan sosial yang memungkinkan munculnya pergerakan sejarah. Adapun penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai daripada kehidupan yang mereka maksudkan adalah menjadikan semua karya budaya dan setiap sistem nilai ini termasuklah bagi mereka agama dan pandangan alam atau worldview yang memiliki makna akhir dan tidak boleh diubah lagi, bersifat sementara dan nisbi atau relatif.
Sehingga dengan itu sejarah dan masa depan menjadi terbuka untuk perubahan, dan manusia bebas untuk menciptakan perubahan itu serta melibatkan dirinya ke dalam proses evolusi tersebut. Sikap sedemikian terhadap paham nilai menuntut mereka sebagai manusia sekular agar menerima kenisbian pandangan dan keyakinannya sendiri. Dia mesti hidup dengan kesadaran bahwa segala aturan dan tata laku moral yang menjadi panduan kehidupannya akan berubah mengikuti perubahan zaman dan generasi. Sikap seperti ini menuntut apa yang mereka sebut sebagai kedewasaan. Dan karena itu, sekularisasi adalah juga suatu proses evolusi kesadaran manusia daripada kekanak-kanakan menuju keadaan dewasa, dan didefinisikan sebagai penyingkiran kebergantungan orang bawah umur daripada semua lapisan masyarakat. Proses pendewasaan agar sanggup memikul tanggung jawab. Proses melepaskan diri daripada bergantung kepada agama dan metafisik, serta meletakkan manusia pada tempatnya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa perubahan pada nilai-nilai ini adalah juga merupakan pertukaran yang berulang dan terjadi pada persilangan tindakan sejarah terhadap manusia dengan tindakan manusia terhadap sejarah, yang mereka sebut sebagai tanggung jawab. Penerimaan orang dewasa terhadap pertanggungjawaban diri. Sekarang kita mesti memberi perhatian kepada kenyataan bahwa mereka membedakan antara sekularisasi dan sekularisme. Menurut mereka, sekularisasi adalah suatu proses yang berkelanjutan dan terbuka, open-ended, di mana nilai-nilai dan pandangan alam atau worldview secara terus-menerus diperbarui, sehingga dengan perubahan sejarah yang berevolusi. Adapun sekularisme seperti agama menayangkan pandangan alam yang tertutup dan faham nilai yang mutlak sesuai dengan adanya maksud akhir sejarah yang menentukan hakikat manusia. Maka sekularisme menurut mereka memberi maksud sebagai ideologi. Adapun ideologi sekularisme seperti proses sekularisasi juga menghilangkan pesona daripada alam tabi'i dan meniadakan kesucian dan kewibawaan agama daripada politik. Tetapi tidak pernah menghapus kesucian dan kemutlakan nilai-nilai, karena ia membentuk sistem nilainya sendiri dengan maksud supaya dipandang sebagai mutlak dan tidak berubah. Maka sekularisme tidak seperti sekularisasi yang menisbikan semua nilai dan menghasilkan keterbukaan dan kebebasan yang perlu bagi tindakan manusia dan untuk sejarah. Atas alasan ini, mereka menganggap sekularisme sebagai ancaman terhadap sekularisasi dan mendesak agar ia terus diawasi dan dikekang serta dicegah agar tidak menjadi ideologi negara. Mereka pikir sekularisasi menggambarkan pergerakan dalam evolusi manusia. Konteks di mana sekularisasi terjadi adalah peradaban kota. Mereka percaya bahwa struktur kehidupan bersama telah berkembang secara bertingkat daripada primitif ke suku, ke desa, ke bandar, ke kota raya. Daripada pengelompokan sosial yang sederhana ke masyarakat besar yang kompleks, dan dalam keadaan kehidupan manusia atau tingkat evolusi manusia ini bersesuaian dengan perkembangan manusia daripada keadaan kekanak-kanakan menuju kedewasaan. Peradaban kota adalah konteks di mana keadaan pendewasaan manusia berlangsung. Ia membentuk pola peradaban dan ia sendiri juga dibentuk olehnya. Definisi sekularisasi yang menggambarkan hakikat sebenarnya kepada pemahaman kita sangat berhubungan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan rohaniah, intelektual, rasional, jasmaniah, dan kebudayaan manusia barat, serta kebudayaan dan peradaban mereka. Definisi ini dikatakan benar hanya jika diterapkan untuk menjelaskan sifat dan keadaan eksistensial kebudayaan dan peradaban barat. Pernyataan bahwa sekularisasi mempunyai akarnya di dalam kepercayaan Injil dan merupakan natijah daripada ajaran Injil, tidak didukung oleh fakta sejarah. Akar sekularisasi bukan dalam kepercayaan kitab Injil, melainkan di dalam tafsiran manusia barat terhadap kepercayaan kitab tersebut. Ini bukanlah buah daripada ajaran Injil, tetapi natijah daripada sejarah panjang perseteruan dalam falsafah dan metafisik antara pandangan alam atau worldview manusia barat yang bersandarkan agama dengan yang rasionalis murni.
Kesaling bergantungan antara tafsir Injil dan pandangan alam barat ini berjalan dalam sejarah dan dilihat sebagai suatu pembangunan. Memang hal tersebut sangat logik di dalam sejarah, karena bagi orang barat, kebenaran itu atau Tuhan sendiri telah menjelma dalam diri manusia dalam waktu dan dalam sejarah. Daripada semua agama-agama besar di dunia, hanya Kristenlah yang memindahkan pusat asalnya. Pemindahan dari Yerusalem ke Roma, melambangkan permulaan westernisasi Kristen dan penyerapan unsur-unsur barat padanya secara beransur-ansur dan berturut-turut, yang dalam waktu sejarah selanjutnya menghasilkan dan mempercepat momentum sekularisasi. Karenanya, dari segi pandangan Islam, sama ada di waktu lampau maupun sekarang, terdapat dua agama Kristen, Kristen asal dan benar, dan Kristen versi barat. Kristen yang asal dan benar adalah sesuai dengan Islam. Mereka yang sebelum kedatangan Islam percaya kepada ajaran-ajaran yang sejati dan benar daripada Nabi Isa alaihissalam adalah penganut-penganut yang benar, mukmin dan muslim. Sesudah kedatangan Islam, jika mereka mengetahui hakikat tentang Islam dan jika percaya atau iman dan tunduk atau Islam dengan tulus, maka mereka akan masuk dalam barisan Islam. Mereka yang sejak awal telah mengubah ajaran Isa alaihissalam yang asal dan meninggalkan ajarannya yang benar adalah perintis terciptanya agama Kristen Barat, agama Kristen yang kita kenal sekarang. Karena sebagian daripada Injil merupakan wahyu sejati dan benar daripada Nabi Isa alaihissalam, maka kitab suci Al-Quran menggolongkan mereka sebagai ahlul kitab. Di kalangan ahlul kitab, dengan merujuk juga pada Kristen Barat, ada yang dalam hati nuraninya tidak menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh terhadap doktrin Trinity, inkarnasi, dan penebusan, serta rincian dogma lain yang berhubungan dengan doktrin-doktrin ini. Ahlul kitab juga adalah mereka yang secara pribadi menganut kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang secara teratur menegakkan ibadah kepada Allah dan melakukan perbuatan baik sebagaimana diperintahkan kepada mereka secara ruhaniyah. Selain itu, dalam kondisi-kondisi tersebut, mereka benar-benar dan secara tulus tidak sadar tentang Islam. Mereka adalah orang-orang yang dirujuk di dalam kitab suci Al-Quran sebagai paling dekat kecintaannya pada orang-orang beriman di dalam Islam. Sampai sekarang, orang-orang Kristen seperti ini dan ahlul kitab seperti mereka dapat dijumpai di kalangan manusia. Kepada mereka inilah istilah mukmin atau orang yang beriman kadang-kadang juga digunakan di dalam kitab suci Al-Quran. Karena kekeliruan yang disebabkan oleh penyerapan unsur-unsur barat sejak awalnya, dan dalam perkembangannya agama itu berusaha kuat untuk menolak dan mencairkan ajaran Kristen yang asal dan benar. Sama ada orang-orang Ibrani atau Israel maupun orang-orang Kristen yang asal tidak mengerti, tidak mengetahui, bahkan tidak menyadari apa yang sekarang disebut sebagai radikalisme agama. Itu sebagaimana yang difahami dalam pengertian modern, sesudah mengalami perkembangan dan sekularisasi sebagai Kristen Barat. Pentafsiran modern Kristen Barat ini tidak lain hanya dengan dugaan-dugaan belaka. Ia didasarkan atas pembacaan atau sebenarnya kesalahbacaan pengalaman dan kesadaran masa kini terhadap semangat dan pemikiran masa lampau. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Kristen pada awalnya dengan konsisten menentang sekularisasi, dan penentangan ini berlangsung sepanjang kekalahannya dalam pertempuran melawan kekuatan sekularisasi. Paradoksnya, akar sekularisasi tersebut berada pada permulaan Kristen Barat itu sendiri. Penentangan ini diakibatkan oleh sikap merendahkan alam dan pemisahan alam daripada makna ruhaniah dan teologisnya. Pemisahan antara gereja dengan negara dan pemisahan kekuasaan keagamaan dengan duniawi tidak pernah merupakan hasil usaha Kristen untuk menimbulkan sekularisasi. Sebaliknya, pemisahan itu justru merupakan hasil sikap falsafah barat yang sekular untuk melawan apa yang dipandang sebagai pencerobohan anti-sekular daripada gereja yang tidak jelas dengan ajaran-ajaran agama yang campur aduk atau dalam kurung eklektik. Pemisahan itu bagi Kristen mencerminkan
suatu status quo dalam kekalahan pertempuran melawan kekuatan sekular. Bahkan status quo itu secara beransur-ansur terkikis. Hingga kini sangat sedikit ruang yang tertinggal bagi agama itu untuk memainkan peranan dari segi sosial dan politik yang penting dalam negara-negara sekular di dunia barat. Tambahan lagi, ketika memegang kekuasaan, gereja selalu bersikap curiga terhadap penyelidikan ilmiah dan pencarian kebenaran secara rasional murni di dunia barat. Tetapi jika dilihat sekarang, sikap gereja itu dapat dibenarkan, walaupun hanya sebagiannya, jika dilihat pada apa yang dihasilkan oleh penelitian saintifik dan penyelidikan rasional yang dikembangkan dalam sejarah barat. Berlawanan dengan sekularisasi, Kristen selalu mengkhotbahkan suatu pandangan alam atau worldview metafisik yang tertutup dan tidak benar, dan tidak benar-benar menghapuskan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai daripada kehidupan, termasuk berhala dan patung. Ia menggabungkan semua ke dalam cetakannya sendiri. Lebih jauh lagi, ia melibatkan dirinya secara sadar dalam memberi pengesahan kesucian kekuasaan politik yang justru dikutuk oleh proses sekularisasi. Oleh itu, westernisasi Kristen menandakan permulaan berlakunya pensekuleran Kristen. Sekularisasi adalah hasil penerapan yang salah terhadap falsafah Yunani dalam teologi dan metafisik Barat, yang pada abad ke-17 secara logik mengantarkan kepada revolusi saintifik yang dicetuskan oleh René Descartes, yang membuka pintu kepada keraguan. Saya ulangi, sekularisasi adalah hasil penerapan yang salah terhadap falsafah Yunani dalam teologi dan metafisik Barat, yang pada abad ke-17 secara logik mengantarkan kepada revolusi saintifik yang dicetuskan oleh René Descartes, yang membuka pintu kepada keraguan dan skeptisisme. Revolusi ini juga telah membawa kepada ateisme, agnostisisme, utilitarianisme, materialisme dialektik, evolusionisme, dan historisisme secara berturut-turut pada abad ke-18, ke-19, dan abad kita sekarang. Kristen telah coba melawan sekularisasi, namun menemui kegagalan. Bahayanya adalah setelah gagal menentang sekularisasi, para ahli teologi modernis yang sekarang berpengaruh mendesak orang-orang Kristen supaya bergabung ke dalamnya. Para ahli teologi modernis tersebut menyatakan pernyataan khayali bahwa proses sejarah yang telah menjadikan dunia ini sekular mempunyai akar di dalam kepercayaan Injil dan merupakan natijah dari ajaran Injil. Hal ini mesti dilihat sebagai suatu usaha yang cerdik untuk melepaskan agama Kristen daripada dilema-dilema yang berasal dari dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa cara ini cerdik, tetapi ia juga langkah yang menghancurkan diri, karena pernyataan ini jelas menuduh bahwa sejak tahun 2000-an, sejak 2000-an tahun yang lalu, orang-orang Kristen termasuk para mubalik dalam kurung apostoles, para agamawan, ahli teologi, pemikir, dan sarjana-sarjananya telah salah memahami dan salah mentafsirkan kitab Injil, dan dengan itu telah melakukan kesalahan asasi yang besar dan menyesatkan umat Kristen dalam perjalanan sejarah rohaniah dan intelektual mereka. Hakikatnya, memang inilah yang dikatakan oleh mereka yang membuat pernyataan khayali tersebut. Jika apa yang mereka katakan ini diterima sebagai sah, lalu bagaimana dengan mereka beserta orang-orang Kristen pada umumnya dapat memastikan bahwa selama berabad-abad orang-orang Kristen terdahulu dan berikutnya tidak salah paham, salah tafsir, dan tersesat dalam hal yang sangat penting. Misalnya mengenai asas-asas sekular dalam kitab Injil dan misi sekularisasi gereja tersebut. Juga dalam hal masalah-masalah agama dan kepercayaan mereka yang terbesar dan penting seperti ajaran Trinity, ajaran inkarnasi, ajaran penebusan, dan hal-hal yang menyangkut pemberitaan, perumusan, dan konseptualisasi wahyu. Oleh karena semua ini adalah suatu perkara yang sangat penting bagi mereka untuk percaya bahwa berita dari orang-orang Kristen terdahulu adalah benar, seperti berita tentang hakikat Tuhan yang menerangkan dirinya kepada mereka. Maka akan sia-sialah bagi mereka untuk mengatasi masalah ini
dengan mengambil jalan meyakini evolusi manusia dan kesejarahan, serta menisbikan kebenaran, sehingga kebenaran bergantung pada pengalaman dan kesadaran setiap peringkat evolusi dan sejarah manusia. Karena kita tidak menerima suatu jawaban yang hanya didasarkan pada pengalaman subjektif dan kesadaran serta dugaan saintifik, di mana tidak ada padanya kriteria bagi ilmu dan kepastian. Apa yang mereka katakan membawa maksud bahwa Tuhan telah menyampaikan wahyunya atau menerangkan dirinya kepada manusia ketika manusia masih berada pada tingkat evolusi yang kanak-kanak. Manusia yang kanak-kanak itu mentafsirkan wahyu dan membentuk konsep-konsep, kemudian mengungkapkannya dalam dogma-dogma dan doktrin-doktrin yang menyatakan kepercayaan. Kemudian, ketika manusia masuk pada tingkat dewasa, ia menemukan bahwa pemahaman dogmatik dan kedoktrinan pada peringkat kanak-kanak itu tidak lagi mencukupi untuk mengungkapkan kepercayaan pada masanya. Sehingga ia mesti mengembangkan selari dengan perkembangan dirinya. Jika tidak, maka kepercayaan yang ia anut tidak lagi memadai. Oleh itu, mereka tetap mengatakan bahwa pemahaman dogmatik dan kedoktrinan itu berkembang, tapi perkembangannya itu bukanlah disebabkan karena sejak awal mulanya tidak memadai, tetapi karena manusia berkembang. Maka pemahaman itu menjadi tidak memadai jika tidak mampu berkembang mengikuti perkembangan manusia. Dalam pandangan kita, hal ini tentu saja tidak memecahkan persoalan kebolehpercayaan berkaitan pemberitaan wahyu. Terlebih lagi jika berita itu disampaikan oleh manusia yang masih dalam tingkat kanak-kanak. Selain itu, cara yang digunakan untuk menggabungkan agama dengan teori perkembangan secara evolusi ini tampaknya secara logis akan menggiring pada jalan pikiran yang berputar. Mengapa Tuhan menyampaikan wahyunya pada manusia anak-anak dan bukannya kepada manusia dewasa? Bukanlah karena Tuhan yang menciptakan manusia pasti mengetahui tingkat perkembangan manusia dan pada tingkat mana manusia berada pada wahyu diturunkan. Bahkan, seorang manusia pun tidak akan menyampaikan suatu pesan yang sangat penting atau menampakkan dengan penuh makna tentang dirinya kepada seorang kanak-kanak. Mereka mungkin menjawab bahwa Tuhan tidak menyampaikan wahyunya atau memberikan tentang dirinya kepada manusia yang telah dewasa, namun kepada yang masih kanak-kanak, agar dapat mengetahui proses pendewasaan dalam diri manusia. Sehingga ketika ia berkembang menuju kedewasaan, manusia akan dapat mengetahui makna dan tujuannya yang benar. Akan tetapi pada tingkat yang dianggap pada zaman modern dan sekular ini sebagai tingkat kedewasaan sekalipun, manusia barat masih saja belum mengerti tentang Tuhan dengan memadai dan masih meraba-raba tentang makna Tuhan. Tampaknya orang-orang barat yang percaya kepada versi Kristen yang seperti ini perlu menerima bahwa manusia masih lagi dalam tingkat kanak-kanak, atau perlu menerima bahwa wahyu atau konseptualisasi makna dan maksudnya memang sejak awal tidak memadai. Berkenaan dengan pewahyuan itu sendiri, tidak mungkin bagi mereka memastikan bahwa wahyu tersebut dirumuskan dan diwartakan dengan benar tanpa ragu-ragu. Hal ini karena adanya berita-berita wahyu lainnya selain dari Saint Barnabas, baik dari pendeta-pendeta pra-Nisea dan pasca-Nisea, yang menyangkal pemahaman yang kemudian dikenal sebagai versi rasmi Kristen masa kini. Manusia barat cenderung selalu menganggap kebudayaan dan peradabannya adalah pelopor kebudayaan manusia. Mereka juga beranggapan bahwa pengalaman dan kesadarannya merupakan perwakilan daripada spesies yang paling berkembang atau evolved, sehingga kita semua dalam proses tertinggal di belakang mereka, dan pada suatu waktu kita juga akan sampai pada pengalaman dan kesadaran yang sama. Melalui sikap dan anggapan demikianlah, yaitu dengan mempercayai teori mereka yang masuk akal tentang evolusi manusia, mereka memandang sejarah dan perkembangan manusia, agama, pengalaman, dan kesadaran keagamaan manusia. Kita menolak keabsahan dan kebenaran pernyataan mereka mengenai sekularisasi, pengalaman, dan kesadaran serta keyakinan mereka, dan menolak mereka berbicara bagi pihak kita.
Sifat sebenarnya sekularisasi akan terungkap dengan jelas jika ditetapkan untuk menjelaskan manusia barat, beserta kebudayaan dan peradabannya. Tetapi tidak dapat diterima sebagai kebenaran jika dimaksudkan untuk menerangkan apa yang sedang terjadi dalam dan kepada dunia dan manusia, termasuk tentunya juga berlaku kepada agama Islam dan umat Islam, dan bahkan mungkin pada agama-agama lain di timur beserta penganut-penganutnya masing-masing. Islam menolak secara total penerapan apapun konsep-konsep sekular, sekularisasi, atau sekularisme atas dirinya, karena semuanya itu bukanlah milik Islam dan asing baginya dalam segi. Konsep-konsep tersebut merupakan milik dan hanya wajar dalam konteks sejarah intelektual Kristen Barat, sama ada pengalaman maupun kesedaraan keagamaannya. Tidak seperti Kristen Barat, kita tidak terlalu bersandar kepada dalam aspek teologi dan metafisik. Teori-teori para ahli falsafah, ahli metafisik, saintis, paleontolog, antropolog, sosiolog, ahli psikoanalis, ahli matematik, ahli bahasa, dan cendekiawan sekular lain semacamnya. Hal ini karena kebanyakan mereka, jika tidak semuanya, tidak pernah mengamalkan kehidupan beragama. Mereka yang tidak pernah mengetahui atau meyakini agama, tanpa ragu-ragu dan tanpa terombang-ambing, mereka juga terdiri daripada orang yang skeptik, agnostik, ateis, dan para peragu. Dalam hal agama kita berkata bahwa untuk mengetahuinya, diri manusia itu sendiri menjadi subjek empirik dan empirismenya. Sehingga kajian dan penelitian atas dirinya sendiri adalah suatu sains yang berdasarkan penelitian, penyelidikan, dan pengamatan atau dirinya dan oleh dirinya. Sejalan dengan kepercayaan dan ketundukannya yang sungguh-sungguh terhadap hukum yang diwahyukan atau revealed law. Oleh itu, ilmu tentang agama dan pengalaman keagamaan tidak hanya diperoleh melalui pemikiran rasional dan perenungan semata-mata. Metafisik sebagaimana yang kita pahami adalah suatu sains tentang wujud atau being, yang tidak hanya melibatkan perenungan dan pemikiran intelektual belaka, tetapi juga didasarkan pada ilmu yang diperoleh melalui amalan ketaatan dan pengabdian yang tulus dalam kepasrahan yang hakiki kepada sang wujud menurut sistem hukum yang diwahyukan atau syariah. Bantahan kita dalam hal ini adalah karena autoriti mereka tidak dapat dipercayai dan diterima, karena pemikirannya didasarkan pada rumusan dan tafsiran tentang fakta-fakta mengenai kehidupan dan eksistensi manusia. Dan dasar-dasar bagi agama yang telah dijelaskan di atas itu sudah sah sebagai agama. Kita memilih agama sebagai pusat perbahasan, sebab kita tidak dapat membahas isu sekularisasi tanpa pertama-tama membincangkan agama. Karena pada hakikatnya agama itu adalah unsur asasi dalam kehidupan dan eksistensi manusia, dan sekularisasi itu muncul untuk melakukan penentangan terhadap agama. Di dalam permasalahan ini, nampaknya mereka menemukan bahwa sangat sulit untuk mendefinisikan agama, kecuali dalam pengertian kesejarahan dan keyakinan yang diungkapkan secara samar-samar, dan sebaliknya menerima definisi otoriti sekular mereka, yang menganggap agama merupakan bagian daripada kebudayaan dan tradisi. Menurut mereka, agama adalah sistem kepercayaan, amalan, sikap, dan nilai cita-cita yang tercipta dalam sejarah dan perlawanan manusia dengan alam, yang berevolusi dalam sejarah dan melalui proses perkembangan, seperti halnya manusia yang mengalami hal yang sama. Sekularisasi sebagaimana yang mereka definisikan tentu dipandang oleh para penganut agama di antara mereka sebagai suatu masalah serius bagi agama. Tepatnya karena mereka percaya bahwa keyakinan manusia yang dirumuskan dalam bentuk tertentu, yang mana menurut kaum ateis adalah suatu ilusi, adalah nyata dan kekal. Manakala hakikatnya adalah setidaknya menurut penganut agama modern, keyakinan ini mesti berkembang sebagaimana manusia dan sejarah juga berkembang. Pandangan masa ini bahwa agama mengalami perkembangan sejalan dengan proses evolusi dan kesejarahan manusia adalah memang benar dalam perihal mereka. Seperti juga sekularisasi adalah benar dan dilihat sebagai suatu perkembangan sejarah dalam pengalaman dan kesadaran mereka.
Kita mengatakan demikian karena daripada pandangan Islam, meskipun Kristen Barat berdasarkan kepada wahyu, ia bukanlah agama yang diwahyukan sebagaimana halnya Islam. Menurut Islam, doktrin Kristen Barat yang paling pokok seperti Trinity, inkarnasi, penebusan, dan segala perincian dogma lain yang berkaitan dengannya, semuanya adalah ciptaan budaya yang menurut kitab suci Al-Quran bukan sesuatu yang bersumber daripada Tuhan. Bukan saja kitab suci Al-Quran, tetapi juga sumber-sumber awal Kristen sendiri, seperti yang telah kita tunjukkan menyangkal bahwa doktrin tersebut diilhami oleh Tuhan. Dengan demikian menunjukkan bahwa sanggahan-sanggahan ini yang secara sejarawi adalah sah sebagai bukti yang padat, memberikan landasan yang kukuh untuk meragukan kebolehpercayaan dan keaslian pemberitaan, seterusnya tafsiran serta pemahaman terhadap wahyu. Kitab suci Al-Quran memang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam wahyu dalam bentuk yang dikenal sebagai Al-Injil atau The Evangel. Namun pada waktu yang sama menyangkal keaslian wahyu yang disebarkan oleh para pengikut beberapa murid-muridnya. Di dalam kitab suci Al-Quran, nama Isa alaihissalam diutus sebagai Rasul kepada bangsa Israel, dengan memikul tugas untuk membetulkan penyimpangan mereka daripada perjanjian dengan Allah, dan menegaskan perjanjian itu dengan suatu perjanjian kedua untuk menyampaikan berita bahagia atau gospel tentang hampirnya kedatangan agama universal atau Islam yang akan dibangun oleh guru agung dengan nama yang diberikan adalah Ahmad atau Muhammad. Perjanjian kedua itu hanya berlaku hingga datangnya Islam, ketika wahyu terakhir dan lengkap akan membatalkan wahyu-wahyu terdahulu dan akan ditegakkan di tengah umat manusia. Oleh itu, dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi tugas kepada Nabi Isa alaihissalam dengan misi mendirikan suatu agama baru yang dinamakan Kristen. Beberapa murid dan pengikut setia, termasuk terutama sekali Paulus, yang menyimpang daripada wahyu yang asal dan ajaran-ajaran yang didasarkan padanya. Dan dia pula lah yang mulai mengajarkan suatu agama baru dan membina asas untuk agama baru tersebut yang kemudian dikenal sebagai agama Kristen. Pada mulanya bahkan nama Kristen itu tidak dikenal. Namun sejarah menunjukkan bahwa agama baru itu mengembangkan dirinya hingga sifat-sifat dan ciri-ciri khususnya terbentuk dan tetap, jelas, terang, dan dapat diketahui sebagai agama suatu kebudayaan dan peradaban yang dikenal oleh dunia sebagai agama Kristen. Hakikatnya Kristen juga tidak memiliki suatu hukum yang diwahyukan atau syariah yang terungkap dalam ajaran perkataan dan contoh perbuatan, yaitu sunnah Nabi Isa alaihissalam. Adalah suatu petunjuk yang sangat penting bahwa Kristen bukanlah suatu agama baru yang kononnya didirikan oleh pendirinya itu, dan tidak pula demikian wewenang yang diberikan oleh Tuhan yang mengutusnya. Oleh karena agama Kristen diciptakan oleh manusia, oleh karena agama Kristen diciptakan oleh manusia, maka agama Kristen secara beransur-ansur mengembangkan sistem ritualnya dengan mengambil dan menyerap kebudayaan dan tradisi lain, di samping membuat sistem ritualnya sendiri. Secara bertahap ia mulai menjelaskan prinsip-prinsip agamanya, seperti misalnya yang dilakukan di Nisea, Konstantinopel, dan Kalsedon. Karena tidak memiliki hukum yang diwahyukan, maka agama Kristen perlu mengambil dan menyerap hukum-hukum Romawi. Dan karena tidak adanya pandangan alam atau worldview yang mantap yang ditayangkan oleh wahyunya, maka ia perlu meminjam pemikiran Yunani Romawi, dan kemudian daripadanya mereka membangun teologi dan metafisik yang terperinci. Secara beransur-ansur terciptalah suatu kosmologi Kristen yang khusus, dan aspek seni serta sainsnya pun berkembang dalam suatu pandangan alam atau worldview Kristen yang khas dan berbeda. Sejak awal, sejarah Kristen Barat seperti yang telah kita tunjukkan datang di bawah telunjuk pengaruh Romawi. Seiring dengan latinisasi simbol-simbol intelektual dan teologi dan konsep-konsep yang telah diserap oleh falsafah dan pandangannya
dan pandangan alam atau worldview Aristotle, serta unsur-unsur barat lainnya yang secara beransur-ansur membuat alam terpisah daripada makna dan rohaninya. Pembebasan dan penurunan alam semata-mata sebagai benda tanpa makna yang kudus sesungguhnya merupakan unsur pokok yang memulakan proses sekularisasi dalam Kristen Barat dan dunia Barat. Kristen Barat dalam menahan dan mengkristenkan unsur-unsur ini dan tanpa sadar kemudian tak terdaya lagi, membiarkan perkembangan sekularisasi yang ditimbulkan oleh kekuatan asing yang dalam pengakuannya sendiri. Proses ini terus berjalan tanpa belas kasihan dan tanpa dapat dihentikan mengikuti jalan logika bidang falsafah, teologi, metafisik, dan ilmu sains, sehingga ketika natijah parahnya disadari di zaman modern ini sudah hampir terlambat. Mungkin hanya ini yang dapat saya bacakan pada kesempatan kali ini, yaitu telah sampai kita pada halaman ke-46. Insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan buku Islam dan Sekularisme yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nafib Al-Atas pada lain kesempatan. Saya mohon maaf jika ada beberapa pembacaan yang saya ulang ataupun ada kata yang keliru. Mungkin hanya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.